Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pagi hari ini kita semua, khususnya anak-anak dan keluarga, senantiasa dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa anak-anak, kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan 3M. Ingat pesan ibu ya, selalu memakai masker, selalu menjaga jarak dimanapun kalian berada, selalu mencuci tangan dengan air mengalir ya. Saya yakin anak-anak sudah melakukan semua itu demi kesehatan kita semua. Ya baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang IPA ya. Kita melanjutkan bab yang kemarin ya, kita sampai pada bab 2 yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Kalau kita berbicara tentang lingkungan, anak-anak sudah tahu ya, di mana tempat hidup makhluk hidup itu adalah namanya lingkungan. Apa yang ada di sekitar makhluk hidup itu namanya lingkungan. Lingkungan kita ya, lingkungan kalian, di rumah kalian. Kalian kalau berada di dalam rumah berarti lingkunganmu ya di lingkungan rumah. Kalau kalian berada di kebun, di sawah, yang rumahnya dekat pantai seperti anak-anak, berarti kalian ada di lingkungan pantai ya. Jadi kalau kita bahas tentang lingkungan, lingkungan itu ada dua macam anak-anak, lingkungan biotik dan abiotik. Biotik itu artinya lingkungan yang terdiri dari benda-benda hidup ya. Misalnya hewan, tumbuhan, manusia ataupun yang lain ya, yang hidup itu namanya lingkungan biotik. Yang kedua adalah lingkungan benda-benda mati atau benda-benda tak hidup. Jadi apa yang ada di sekitar kita tetapi yang merupakan benda mati itu namanya lingkungan abiotik. Misalnya kalau kalian ada di dalam rumah saat ini sedang belajar, berarti lingkungan abiotiknya apa? Ada televisi mungkin, ada HP, ada buku, ada ballpoint ya, ada meja, ada kursi. Nah, itu adalah contoh lingkungan abiotik. Ya, kalau kalian ada di luar rumah, misalnya kalau kalian yang ada di pantai, mungkin berarti komponennya apa? Lingkungan abiotiknya. Berarti ada pasir, ada air ya, ada batu, itu adalah komponen abiotiknya. Ya, jadi anak-anak sekali lagi ada dua macam komponen lingkungan ya, komponen biotik dan abiotik. Benda mati dan benda hidup ya. Selanjutnya anak-anak makhluk hidup itu akan berinteraksi dengan lingkungannya ya, akan membentuk yang namanya ekosistem ya. Nanti kita akan belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan ya. Jadi kita berinteraksi, kita berhubungan dengan lingkungan kita ya. Dimana hubungan itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nanti kita akan pada bab berikutnya atau pada materi selanjutnya kita akan pelajari itu lebih dalam lagi ya. Sekarang kita fokus pada ekosistem ya. Jadi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan akan membentuk suatu ekosistem. Ekosistem itu ada dua macam anak-anak, ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam adalah di mana ekosistem itu terjadi secara alami tanpa ada campur tangan manusia atau tidak dibuat oleh manusia. Contohnya apa? Ada sungai, ada laut, ada gunung, ada pantai. Nah, itu namanya ekosistem alam ya, terjadi dengan sendirinya. Kemudian ada juga ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia. Apa contohnya? Misalnya kalau kalian di rumah punya akuarium, di rumah punya kolam, punya sawah, punya kebun, itu namanya ekosistem buatan. Jadi dibuat oleh manusia. Apa saja komponen penyusun ekosistem itu? Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi komponen biotik berarti di dalam akuarium itu ada benda-benda mati. Misalnya kalau kalian menyusun ekosistem yang paling mudah kita buat itu adalah mini akuarium ya. Ada benda matinya, ada benda hidupnya. Di sana berinteraksi. Nah, itu berarti kita sudah membentuk suatu ekosistem. Mari nanti kita praktekkan bersama-sama ya. Apa saja yang harus kita sediakan untuk membuat suatu ekosistem ya. Botol aqua, gunting, pasir, kerikil, tumbuhan hijau, tumbuhan air ya, dan ikan. Nanti kita akan membuat mini akuarium dari bahan-bahan itu ya. Nanti anak-anak saya berikan penjelasannya atau mungkin kalian juga bisa membaca di buku. Di buku IPA itu ada, nanti kita praktek bersama membuat contoh ekosistem buatan ya. Jadi nanti akan kita buat bersama-sama dengan tentu saja secara daring, kalian membuat sendiri di rumah. Nanti ada petunjuk
kita tinggal komunikasi ya. Kita komunikasikan ada kesulitan apa tidak dalam membuat akuarium ini, contoh ekosistem ya. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang interaksi antara makhluk hidup. Misalnya di sana ada simbiosis anak-anak. Simbiosis itu mungkin di SD kalian sudah belajar, ada mutualisme, ada simbiosis, komensalisme, dan parasitisme ya. Apa itu artinya masing-masing dan contohnya nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Selanjutnya di dalam pola interaksi atau hubungan makhluk hidup itu akan terjadi peristiwa yang namanya makan dan dimakan ya anak-anak ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang rantai makanan, ada jaring-jaring makanan juga ya. Jadi banyak sekali materi-materi yang menarik pada bab ini yang langsung berhubungan dengan lingkungan kita. Jadi belajar IPA itu sangat menyenangkan ya. Sementara untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung komunikasi, kita lanjutkan bagaimana cara membuat akuarium. Nanti saya berikan keterangannya atau penjelasannya ya. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat, jangan lupa tetap belajar. Selamat pagi.